Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Furqon, NIM 2022-11077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Furqon, NIM 2022-11077 dari kelas A Etika Profesi. Saya akan membahas tentang mengenai PowerPoint yaitu kode etik. Perlukah kode etik bagi penilai pemerintah? Penilai adalah bagian dari profesi. Profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Penjelasan lebih jauh, suatu profesi biasanya memiliki unsur-unsur asosiasi, profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Dalam hal ini, profesi penilai adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai kemampuan dan tugas pelayanan jasa dengan standarisasi khusus serta kompetensi bidang, maka perlu dilengkapi dengan kode etik profesi sebagai panduan dalam melaksanakan layanannya. Penilai adalah salah satu profesi yang sangat penting dan strategis dalam era dunia modern. Peran penilai menentukan suatu nilai wajar, baik properti, bisnis, dan lainnya. Peran tersebut memiliki dalam rangka menghasilkan opini nilai wajar yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan baik kepada pemohon maupun kepada masyarakat. Pada saat ini, penilai publik telah memiliki kode etik penilai Indonesia atau KEPI sebagai dasar dalam memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat. KEPI adalah kumpulan etik yang melandasi pelaksanaan standar penilaian Indonesia atau SPI yang wajib ditaati oleh penilai agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, objektif, dan kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan laporan penilaian yang jelas dan tidak menyesatkan dalam mengungkapkan semua hal yang penting. Pentingnya kode etik sebagai asas praktek penilaian, kode etik dalam suatu profesi dapat dikatakan sebagai suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu pada lingkup masyarakat. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun masih ada kode etik yang memiliki sanksi dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Pengertian lain kode etik adalah sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau maupun pekerjaan. Dalam hal ini, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Adapun tujuan-tujuan kode etik penilai dibuat, yaitu agar penilai bersikap profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau stakeholdernya. Hal lain adalah dengan adanya kode etik akan melindungi penilai dari perbuatan yang tidak profesional dalam tatanan implementasi kode etik. Ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, yang mana dapat dipergunakan untuk membedakan baik dan buruk atau apakah perilaku profesi tersebut bertanggung jawab atau tidak. Menurut Teguh Pujo Muljo, pada tahun 1991, tujuan kode etik adalah dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota profesi pada nilai sesuatu tertentu yang memungkinkan manusia hidup produktif baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kultural sesuai martabat manusiawi sebagaimana dituntut perkembangan zamannya. Yang kedua, dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota profesi pada suatu bentuk disiplin untuk mengejar dan berbakti kepada nilai-nilai yang diakuinya lebih tinggi. Dengan demikian, etika profesi harus diarahkan pada nilai-nilai sosial yang lebih tinggi dan bukan ditujukan sebagai pembuktian untuk kepentingan kelompok profesional yang bersangkutan. Tujuan kode etik profesi sebagai pedoman perilaku atau etika profesi yang merupakan standar moral untuk profesional, yaitu mampu memberikan sebuah keputusan secara objektif, bukan subjektif. Untuk itu, seorang profesional harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah diambil selain memang memiliki keahlian serta kemampuan. Secara umum terdapat beberapa tujuan pelajari kode etik profesi itu sebagai berikut. Yang pertama, itu tuh untuk menjunjung tinggi martabat manusia atau martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga itu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat itu untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima itu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam itu meningkatkan layanan atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh itu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan atau yang terakhir menentukan baku standarnya sendiri.
Prinsip dasar etik. Yang pertama itu dari integritas. Nah, seorang penilai pemerintah harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah memiliki kejujuran dan dapat dipercaya dalam hubungan profesional dan bisnis, serta menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap adil. Yang kedua itu objektivitas. Seorang penilai pemerintah harus dapat menjaga objektivitas. Objektivitas adalah sikap netral dan independen penilai dalam setiap aktivitas penilaian yang dilakukan pada kondisi lapangan. Penilai diharuskan objektif dan tidak memihak kepentingan tertentu. Penilai harus dapat mengatasi sesuatu yang mengganggu objektivitas. Ancaman-ancaman yang muncul harus diminimalisir agar penilai bisa bersikap senetral mungkin. Jika penilai dihadapkan kepada kondisi yang deadlock atau tidak dapat meminimalisir ancaman yang muncul di lapangan, penilai harus menolak penugasan tersebut, tentunya dengan cara yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Yang ketiga itu kerahasiaan. Seorang penilai, pemerintah harus dapat menjaga kerahasiaan atas pekerjaannya. Kerahasiaan ini nomor satu. Dia harus menjaga informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis, serta dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini sangat sensitif pada posisi pemberi tugas dan penilai diharapkan tidak menyebarkan informasi penting yang dapat mempengaruhi pihak ketiga. Penilai juga harus tidak mencari keuntungan pribadi dari informasi yang didapat. Yang keempat itu profesional. Seorang penilai pemerintah harus memiliki sikap profesional. Perilaku profesional ini wajib melaksanakan praktik penilaian dengan lingkup penugasan. Hal ini mewajibkan semua penilai untuk bertindak secara cermat dalam memberikan pelayanan dan memastikan sesuai dengan hukum teknis dan standar profesi yang berlaku. Pedoman tingkah laku. Dalam praktiknya, penilai pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang dapat dijadikan sebuah pedoman. Pedoman inilah yang akan memberikan tuntunan yang tidak hanya penting bagi diri penilai, namun juga negara serta masyarakat luas. Adapun tanggung jawab tersebut adalah yang pertama, tanggung jawab terhadap integritas pribadi penilai. Seorang penilai harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penilaian yang dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan berdasarkan kode etik dan standar penilaian. Hal ini dapat direalisasikan dengan cara tunduk kepada norma moral, etik, dan wajib menghindarkan diri dari setiap tindakan yang cenderung mengakibatkan tercebarnya nama baik profesi penilai, asosiasi profesi penilai, atau anggota-anggotanya. Lalu yang kedua, itu tuh ada tanggung jawab terhadap pemberi tugas. Seorang penilai harus bertanggung jawab dengan memberikan penilaian yang lengkap dan teliti tanpa menghiraukan atau memperhatikan keinginan pemberi tugas yang sifatnya dapat mempengaruhi objektivitas. Hubungan penilai dengan pemberi tugas harus mengikuti prinsip profesionalisme dan etika. Penutup, DJKN atau lembaga yang membina para pejabat fungsional pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia, terobosan dalam bentuk pembuatan dan penguatan regulasi. Penilai terus dilakukan untuk lebih menyempurnakan tugas dan fungsi para penilai. Salah satu kelengkapan dari profesi penilai pemerintah adalah perlunya dibuat kode etik yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembinaan, namun itu sebagai pembentukan karakter, pengawasan tingkah laku, dan sebagai sarana kontrol sosial, melainkan juga membentengi para penilai pemerintah dalam bertugas. Dengan adanya kode etik, penilai pemerintah akan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau stakeholder dan melindungi dari perbuatan yang tidak proporsional. Sekian dari presentasi mengenai kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.